Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Siddhi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Masih di suasana Idul Fitri, di mana mungkin kalian masih banyak yang bersilaturahmi di antara keluarga, sahabat maupun tetangga, dan kita tetap hadir untuk menyapa di suasana liburan setelah sebulan kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka kembali suasana lebaran kita rasakan, dan biasanya gegap gempita selama hampir 1-2 minggu sangat-sangat terasa. Banyak dari kita silaturahmi dengan keluarga yang jauh, dengan yang lebih tua dan lain-lain. Permintaan maaf itu menjadi sebuah hal yang jamak kita saksikan, kita lakukan di bulan Syawal, karena bulan Syawal ini adalah merupakan bulan silaturahmi bagi warga muslim khususnya setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa. Dan topik kita pada hari ini kita masih berkutat pada persoalan-persoalan silaturahmi yang akan kita tinjau dari berbagai perspektif, di mana tamu kita juga nampaknya kredibel dan memang harus kita hadirkan. Hari ini ada Pak Bambang Wen. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo dan didampingi oleh Ibu Herawati Aliyah. Beliau adalah Pengurus Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri Pak. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Nah Pak, kayaknya suasananya masih suasana silaturahmi nih. Terima kasih udah hadir di Lintas Topik untuk kita bincang-bincang. Santai aja Pak, tidak ada yang perlu dibicarakan secara serius. Karena biasanya kalau kita bicara masalah Idul Fitri ini kan hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi maupun hal-hal yang gak jauh-jauh hal dari itu ya. Pak, sebetulnya apa sih makna silaturahmi dalam perspektif Islam nih Pak? Ini. Ya, kalau kita kaji atau kita membaca silaturahim itu kan sudah menjadi budaya di Indonesia. Silaturahim itu asal katanya dari silah dan rahim. Jadi silaturahim itu menunjukkan bahwa kedekatan antar personal dalam sebuah rahim, maka silaturahmi itu pasti akan dihubungkan dengan kekerabatan. Dan di bulan Syawal ini silaturahim menjadi topik yang menarik, dan saya teringat waktu dulu masih kecil Mas Agus, di desa di Jogja, saya asli Jogja. Seharian itu silaturahim ke tetangga-tetangga, saudara-saudara, dari pagi bahkan sampai petang pulangnya. Kalau di daerah sana namanya ujung ya? Ujung, iya. Okay. Cuma sekarang saya sudah kurang menemukan fenomena seperti ini di desa saya. Mungkin karena pengaruh budaya dan sebagainya. Tetapi silaturahim ini mesti harus selalu kita jaga. Karena dengan silaturahim itulah kita akan menjadi persaudaraan yang kuat. Kemudian terjaga komunikasi antar anggota keluarga, sanak saudara, tetangga, dan handetolan. Saya kira itu. Oke, kalau tadi kan dikatakan bahwa silaturahmi itu semacam kayak kekerabatan, mempererat kekerabatan. Ada istilah penamirannya di rahim itu ya. Iya. Mungkin konteks awalnya adalah hubungan kekerabatan ataupun hubungan antar saudara kandung. Tapi dalam konteks berikutnya kita sudah melebar nih, baik itu saudara kandung ataupun saudara-saudara dalam keluarga besar, bahkan tidak hanya keluarga besar tapi juga ke tetangga, ke masyarakat secara umum. Kita melihat tren silaturahmi ini nggak bisa dilepaskan dari bulan Syawal. Kenapa ya Pak di bulan Syawal ini meningkat gitu? Ya memang setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh mengendalikan hawa nafsu, kemudian masuk di Idul Fitri. Fitri itu kan fitrah, kesucian. Dulu kita lahir dalam keadaan yang bersih, suci. Bahkan saya masih ingat pepatah petuah orang tua.
waktu kita dilahirkan dulu, kita menangis, menjerit, sementara orang-orang di sekitar kita, tetangga, saudara, tertawa, tersenyum, gembira kehadiran kita. Maka di suatu saat nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita menghadap kepada Allah itu kebalikannya. Kita tersenyum sementara orang-orang di sekitar kita itu menangis, menjerit kehilangan kita. Maka di bulan Fitri ini karena kesucian, maka orang-orang akan banyak menjalin hubungan kembali. Kayaknya sekarang yang hilang di antara kita itu silaturahim, Mas. Ada benturan, ada gesekan, baik dalam keluarga atau masyarakat itu kan karena kurangnya silaturahim, terputusnya komunikasi. Nah, kalau silaturahim itu kita jalankan, kita jaga dengan baik, insya Allah kekerabatan kita itu akan kuat, persaudaraan kita itu akan kuat, dan secara kebangsaan negara kita pun kokoh, ya? Akan kokoh kuat. Kalau silaturahim ini terus kita jalin. Saya ingatkan kembali bahwa adanya suatu masalah itu kan karena terputusnya komunikasi, terputus komunikasi. Nah, ini yang kurang dijalankan masyarakat kita sekarang itu menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi itulah silaturahim. Nah, maka silaturahim itu penting, sangat penting untuk terus kita perkuat, baik secara perorangan, kelompok, dan organisasi. Harus kita jalin bersama. Minimal setahun sekali ya di antara. Minimal setahun sekali. Kehidupan ini kan wah dinamis sekali kehidupannya sampai kadang lupa waktu dan lain. Nah, bulan Syawal ini bisa menjadi sebuah momentum. Sebuah momentum. Ya. Setahun sekali bisa ketemu keluarga besar seperti itu. Nah, Bu Hera, ini saya ingin menanyakan dari perspektif ibu-ibu kan. Biasanya kan kalau silaturahmi ini kan upiak gitu kan, apalagi di Lebaran seperti itu. Ada nggak sih sebetulnya kenangan yang dilakukan oleh Bu Hera nih kan sekarang sudah menjadi sesepuhnya ibu-ibu atau ibunya banyak orang nih gitu kan. Iya. Kalau di Aisyah gitu ya. Kalau di Aisyah tentu saja kita ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan silaturahmi. Biasanya ini Mas, sebelum Ramadan itu kita sowan-sowan pada para sepuh Aisyah begitu. Kemudian setelah nanti pas Idul Fitrinya juga kita juga sowan lagi. Kalau awalnya itu kita minta maaf sebelum Ramadan. Pas silaturahmi Idul Fitri ini kita juga sowan-sowan lagi untuk ya saling maafan lagi begitu aja. Jadi sebelum Ramadan bersih, nanti setelah Ramadan kita berharap juga bersih lagi nanti untuk persiapan 1 tahun begitu. Insya Allah begitu Mas. Oh, gitu. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa biasanya di bulan Syawal ini menjadi sebuah momentum nih, baik keluarga jauh, mudik, dibela-belain mudik ya Pak, apalagi kan kemarin kita lihat di akhir-akhir Ramadan ini kan mereka dengan segala effortnya, baik itu mungkin pakai kendaraan pribadi, pakai sepeda motor gitu kan, mudik. Nah, kalau dari perspektif Ibu tentang silaturahmi itu seberapa merepotkan persiapannya? Saya rasa kalau segala sesuatu itu akan kita bilang repot, itu menjadi repot Mas. Tapi kalau kita nikmati itu menjadi bahagia. Jadi sesungguhnya letak segala sesuatu itu kan pada hati ya. Bagaimana kita menangkap sesuatu itu dengan indah akan menjadi indah, tapi ya kalau kita menangkapnya dengan kurang menjadi tidak kita nikmati. Jadi kalau silaturahmi di keluarga yang kami lihat ya selama ini, mereka hadir, apalagi kemarin beberapa tahun yang lalu ya macetnya sekian, wah luar biasa sampai makan waktu 2 hari, Masya Allah. Mereka itu bukan hanya ya, ingin ketemu seorang ibu harus meluangkan waktu dan perjuangan yang luar biasa. Ini memang harus dipertahankan Mas, harus dipertahankan karena
sowan kepada keluarga, sowan kepada orang tua itu di samping pahalanya luar biasa, dan ini satu kesempatan yang memang diwajibkan ya bagi orang Muslim. Ini memohon maaf kepada orang tua dan menghormati orang tua, dan ini satu kesempatan yang barangkali ini yang terakhir bisa jadi begitu ya, ketemu orang tua, teman terakhir begitu ya. Teman terakhir pada orang tadi, apapun keadaannya kalau bisa Idul Fitri itu sowan pada orang tua. Orang tua itu tidak mengharapkan membawa ini itu uang yang banyak, tidak. Saya rasa melihat anaknya sehat saja sudah sangat berbahagia. Ada nggak sekarang perbedaan? Tadi kan seperti singgung Pak Bambang juga. Kok sekarang ada perbedaan nih? Ketika beberapa dekade yang lalu tradisi ujung ya. Kalau di sini kan apa sih istilahnya? Ya silaturahmi seperti itu kan begitu ramai, anak-anak ataupun kita saling keluarga bisa mengunjungi dalam waktu yang lama, bahkan sampai malam kan. Kalau yang Ibu rasakan ada nggak nih perbedaan sekarang pola silaturahmi atau mungkin karena adanya perkembangan teknologi nih sehingga mereka hanya mengucapkan lewat WA atau gimana Bu? Kalau yang saya lihat di kampung saya Mas, terutama di Kauman ini, hari pertama itu ada silaturahmi kampung begitu Mas. Jadi satu warga. Sehingga ini juga mengurangi antara warga untuk berkunjung ke satu rumah dengan rumah yang lain. Karena sudah ketemu tadi begitu ya, sudah ketemu kemudian kita sudah salaman semuanya. Nah, setelah itu kan dari keluarga masing-masing itu punya agenda tersendiri. Mungkin ada yang sowan ke Jogja, ada yang kemana begitu. Tapi kebanyakan sih kalau saya lihat mereka itu mengutamakan pokoknya harus ketemu dulu ini dengan orang kampung gitu, karena kita kan hidupnya di situ ya, sehingga harus saling memaafkan dulu baru mereka pada pergi kemana lah punya agenda masing-masing begitu. Saya melihatnya begini Pak Bambang, kalau tadi yang disampaikan Pak Bambang biasanya dalam satu hari full biasanya ujung pergeseran ini juga kita rasakan. Kilas balik aja waktu saya kecil dulu, saya paham betul dan masih terngiang-ngiang memori sampai sekarang. Di hari raya kedua ini saya sama saudara-saudara kakak dan adik sama keluarga besarnya itu sudah harus berkunjung ke kakak dari ayah, ke desa A, desa B, dan itu polanya bertahun-tahun sudah berjalan sehingga sampai sekarang pun ketika saya mulai memiliki keluarga, pola itu tetap dijalankan. Itu hanya yang membedakan kalau dulu kita bisa keluarga besar. Nah, sekarang ya hanya keluarga inti aja, banyak saya dan anak-anak serta istri barangkali seperti itu. Nah, Pak, perubahan seperti itu bisa jadi karena mungkin teknologi atau memang karena kesibukan ya? Iya, kalau saya melihat memang kita hidup itu dari zaman ke zaman. Dan setiap dekade zaman itu ada perubahan-perubahan perilaku, pola. Apalagi setelah sekarang itu zaman teknologi informasi yang demikian besar. Banyak yang sudah menggunakan media teknologi itu, WA, ya. Tetapi menurut saya orang tua, saudara itu akan tetap lebih senang kalau didatangi secara langsung, ketemu secara langsung. Kita bisa cerita, kita bisa terutama untuk meminta maaf terutama ya. Maka saya juga ingin berpesan kepada anak-anak muda untuk meskipun sekarang ini ada perubahan yang luar biasa terkait dengan teknologi informasi, luangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga, saudara-saudara secara langsung. Nuansanya beda, suasananya beda. Iya, suasananya beda. Kalau kita hanya mengucapkan mungkin lewat WA ya sudah, jangan. Tapi kalau kita ketemu kita bisa ngobrol, kita bisa merasakan kehangatan. Ada kehangatan dalam keluarga. Ada nggak Pak? Karena sekarang perubahan. Biasanya begini nih, terutama dari generasi-generasi sekarang. Waduh, kalau silaturahmi di bulan Syawal atau di musim Lebaran ini, pertanyaan-pertanyaan standar banget.
kerja di mana, kapan nikah, kok belum punya anak dan lain-lain. Bahkan itu menjadi bisa jadi di sementara kalangan menjadi ajang flexing tentang pencapaian karir dan lain-lain. Yang itu bagi saudara-saudara yang memang tidak seberuntung, jadi agak malas gitu loh Pak. Nah, bagaimana Pak Bambang itu mensikapi hal ini Pak? Terhadap sikap itu saya kira kita tampil apa adanya. Jadi nggak perlu bangga terhadap pencapaian kita, tapi juga nggak perlu minder. Kalau kita memang belum beruntung, maka yang baik ya tampil seadanya. Jadi tampil wajar, ya, tampil wajar. Orang tua itu akan memahami, Kak. Nggak akan menghakimi, kok belum bekerja, kok belum punya jodoh, belum punya anak, gitu ya. Nggak akan menghakimi. Maka tetaplah kita harus tampil sewajarnya untuk bisa bersilaturahim itu. Ya, itu ya. Yang kemarin sempat ditanya kapan nikah? Biasanya seperti itu ya. Ya. Pede aja itu. Apa nikah ya nanti Mei. Iya. Maybe yes, maybe no. Iya, karena persoalan nikah, jabatan itu kan sudah ada yang menentukan, bukan kendali kita. Di luar kendali kita gitu kan. Jadi wajar-wajar aja, biasa-biasa saja, nggak perlu minder ya. Karena Allah yang mengatur. Nanti kalau sampai pada saatnya, pasti kita akan sampai. Yang lain satu kita bisa lebih Pak. Maksudnya anugerah yang lain banyak itu, dia ketawa aja. Jadi gini Pak, manfaat spiritual apa yang kita peroleh nih ketika kita mencoba kita melaksanakan silaturahmi khususnya di bulan Syawal, selain mungkin faktor keakraban, terus mempererat persaudaraan itu. Ada nggak kalau kajian-kajian dari perspektif Islam? Ya, silaturahim itu kan akan memanjangkan usia. Memanjangkan usia itu bukan berarti kemudian ditambah umurnya, tetapi umur kita itu manfaat barokah gitu, dan akan ditambah rezekinya. Orang itu kalau banyak silaturahim itu akan membuka wawasan, misalnya tentang dagang, tentang pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita silaturahim akan dimudahkan mungkin dari cerita-cerita atau nasihat-nasihat orang tua itu dalam komunikasi itu. Oh, kalau dagang itu begini. Nah, kemudian kita bisa mengamalkan itu, mempraktekkannya. Maka betul di dalam agama itu silaturahim itu akan memanjangkan usia, silaturahim itu akan menambah rezeki kita kalau kita betul-betul kita lakukan dengan baik ya, kepada semua orang ya. Artinya kan tidak perlu sebetulnya kalau dalam silaturahmi pertama tadi ya Pak, kita perlu minder nih, tidak perlu kita minder, belum beruntung, iya. Kita nggak perlu flexing ketika mungkin Allah sudah mengendaki kita lebih dari saudara-saudara yang lain gitu kan. Dan silaturahmi sebetulnya lebih pada aspek bahasa jiwa, bahasa kalbu seperti itu. Nah, Bu, ada pengalaman selama ini tradisi Lebaran yang mungkin sudah dialami, dan bagaimana dengan silaturahmi pola-pola yang dilakukan selama ini yang Bu Hira rasakan? Kalau kumpul keluarga gitu ya Mas ya? Ya kan ini kan di era-era sekarang mulai berubah. Ya. Bolehlah ditarik 10 tahun yang lalu. Bagaimana Bu Hira itu melakukan silaturahmi itu? Untuk silaturahmi ini kalau kami ya biasanya dengan ini suami Pak Bambang ini, dulu waktu kami anak-anak masih kecil begitu ya, itu kami ke Jogja, itu udah sungkem ya kepada ibu, kemudian sudah ya satu hari sudah bercengkerama dengan keluarga. Kemudian kami hari berikutnya lah baru kami sowan-sowan. Diurut Mas yang dari paling tua. Paling tua. Kalau biasanya kan
Kalau keluarga saya itu kebanyakan kan di Wonosobo ya. Jadi kami hari pertama itu sudah sowan dulu ke keluarga dulu yang di Wonosobo. Kemudian setelah itu kami ke mana? Ke Jogja. Baru ketemu ibu berceramah dengan keluarga yang karena banyak sekali kalau dari keluarga suami ini Pak Bambang ini banyak yang dari luar kota. Jadi dari daerah Berat, Serang, Jakarta begitu aja. Jadi setelah cengkerama kemudian kami setelah sehari baru kami suan-suan Mas ke adiknya ibu dari bapak gitu diurut begitu aja. Biasanya kan orang tua terus ngurut ke ya Pak ya. Ya kan? Oh, sedulur kita tuh ini jadi sebuah sarana bagaimana biar kekerabatan kita enggak terputus. Seperti itu Ibu ya. Terus Ibu ya absen Mas. Kalau kita pulang itu absen. Tadi yang anu siapa saja yang datang. Oh iki urung besok harus datengin gitu Mas. Ya. Itu absen dalam rangka mempersiapkan amplop lebaran tuh gimana? Untuk cucu-cucunya. Ampau ya Mas. Iya. Kan biasa gitu. Kalau saya mengenang Mas dulu masa masih muda. Sekarang masih muda juga Pak. Dulu kalau saya ke Jogja itu kan tidak punya mobil, pakai motor. Jadi istri sama putra-putri. Bukan, istri sama anak saya travelkan, kemudian nunggu di perempatan itu ya, di jalan besar. Saya naik motor, saya susul gitu. Baru sampai sana saya jemput. Itu doyo-doyo nih kita pengen ketemu dengan keluarga. Bahkan saya pernah juga kehujanan Mas, hujan besar. Bawa anak masih kecil. Kemudian bertuduh di rumah orang, dipinjami jarik, dipinjami untuk ngemuli anak itu biar enggak kehujanan. Itu perjuangan luar biasa. Dan saya juga sangat bangga kepada orang-orang yang sekarang ini persiapan mudik ya. Dari Jakarta, Surabaya, dari mana-mana. Dalam perjalanan, saya kemarin pernah ke Serang Mas. Sambil merasakan mudik seperti apa gitu mudik itu kayak apa. Saya sampai di ujung Pulau Jawa itu di Anyer. Saya susuri pantai jalan paling ujung Pulau Jawa itu dari Anyer, kemudian pulang ke Wonosobo itu. Ternyata ya memang perjuangannya berat. Meskipun berat tapi asik ya. Tapi asik harapan ya. Kita pengen keluarga gitu kan. Itu menjadi satu kenangan yang luar biasa dan saya doakan saudara-saudara yang sekarang persiapan mudik. Sudah dong Pak, ini kan malah udah mau balik kan. Ini kan sudah balik gitu. Kemarin effortnya luar biasa. Berjalan ataupun arus baliknya itu berjalan dengan lancar. Saya jadi ingat apa yang tadi disampaikan Pak Bambang. Kalau di awal dulu Pak Bambang naik motor, terus ibu sama anak naik travel ya. Saya malah kebalikannya Pak. Saya bersama istri naik motor. Waktu itu masih 2 anak. Jadi saya istri, terus ini biasa sela-selanya itu kan anak pertama, anak kedua, anak pertama di depan itu. Nanti ada tas di atas tangki gitu kan. Ya sudah, nikmati aja kita karena apa? Kita yakin asik deh nanti kita keluarga seperti itu. Iya. Betul bahwa ternyata silaturahmi itu tidak berpikir tentang kita jadi apa, kita punya apa, tapi ketika kita bertemu dengan orang tua, kita bertemu dengan keluarga, ini ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita dapatkan. Lah Pak, kalau misalnya sekarang nih banyak banget nih pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak hanya di level keluarga, tapi juga di level organisasi maupun masyarakat. Di mana? Di situ tidak hanya kaum muslim, tapi juga teman-teman yang non muslim ikut. Bagaimana sebetulnya situ? Ya kalau hubungannya dunia kemasyarakatan itu tidak ada masalah. Hubungan hablum minan nas ya. Hubungan manusia dengan manusia memang harus kita jalin kepada semua manusia. Tidak terbatas pada agama. Agama apa saja harus kita jalani dan dirangkul ya, komunikasi dengan baik. Kecuali persoalan-persoalan yang nanti hubungannya dengan akidah ya itu beda. Nah, itu akan membedakan. Tetapi selama urusan itu urusan dunia,
kita harus menjaga hubungan baik dengan semua manusia. Dalam perspektif sosial kan kita tidak bisa membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Mereka Muslim atau tidak. Justru Iya. ini menjadi sebuah ciri ya bahwa Muslim pun begitu terbuka dengan teman-teman saudara-saudara di luar Iya. Islam seperti itu. Kalau misalnya seperti ini juga anak-anak sekarang ataupun karena kesibukan ya hanya sebentar ketemunya, bahkan bisa jadi mungkin nggak hanya anak-anak, tetangga pun ketika kita ketemu ya, kalau dulu kita sempat ngobrol udah minum nyicipi panganan atau bahkan makan besar ya, tapi sekarang kan nggak bisa, cuma udah disalaman pun terbat cekap mawon karena kesesok. Nah, ini biasanya bahasa yang sering dipakai seperti itu. Ini kan perubahan pola silaturahmi seperti itu, Pak. Iya. Mengurangi esensi nggak sebetulnya? Saya kira itu kan karena terbatasnya waktu dan kondisi. Situasi itu akan menentukan bagaimana pola yang kita gunakan untuk silaturahim. Tapi karena kalau terbatasnya waktu ya saya kira tidak ada masalah. Itu sudah terwakili. Sudah terwakili, rembak cekap ya udah ketemu gitu. Salaman kok gitu ya. Nah, saya kira timbang WA saja. ya, itu udah lumayan daripada WA. Iya, perubahan pola seperti itu kan sudah tidak bisa dibantah dan dicegah, Pak. Dan orang ya yang dulu bisa ngobrol lama, bisa bercerita tidak hanya sekedar makna silaturahmi bodoh paling istilahnya sungkem, tapi kita juga bisa bercerita lain, hal-hal yang lain. Kadang-kadang panenmu piye, sawahmu piye gitu kan, atau ternakmu piye gitu ya, udah gitu-gitu aja. Dan sebetulnya pola-pola itu kan sudah lama. Dari dulu mesti petuah dari kakek nenek kita ya, sebetulnya template banget kan. Sekarang kita juga mulai menua, template-nya juga sama gitu kan. Pak, kalau misalnya silaturahmi itu di luar Syawal, maknanya beda nggak sih dibandingkan dengan silaturahmi di bulan Syawal ini? Ya, sesungguhnya kalau di bulan Syawal itu kan memang momentumnya kita untuk silaturahim. Tapi kalau bisanya atau kebetulan waktunya di luar bulan Syawal, saya kira tidak akan mengurangi esensi dan makna. Ya. Hanya momentum itu. Yeah. Ya. Syawal itu kan momentum. Dan sesungguhnya silaturahim kita memang tidak hanya di bulan Syawal, tidak harus hanya di bulan Syawal. Di bulan-bulan berikutnya itu harus terjalin silaturahmi yang baik. Karena bisa jadi begini, orang-orang yang di bulan Syawal nggak bisa mudik, Iya, gitu. iya. Karena kesibukan ataupun karena pekerjaan, banyaklah yang tidak bisa ambil cuti di bulan Syawal, atau mungkin karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan, dan baru memiliki kesempatan di luar bulan Syawal. Itu kan. Tentang aspek sosial, Pak, untuk aspek sosial kemasyarakatan untuk silaturahmi ini seperti apa, Pak? Tadi kan di level keluarga masyarakat skala kecil, dalam konteks kebangsaan saja itu kan bisa ada pengaruh biasanya. Iya. Nah, memang salah satu hal yang kita pentingkan di dalam puasa itu kan juga kesalehan sosial. Bagaimana kita bersikap kepada semua masyarakat kita. Maka memang seorang muslim setelah selesai bulan Ramadan itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tapi juga harus manfaat untuk semua masyarakat ya. Maka harus selalu kita kuatkan perhatian kita kepada sesama kita, saudara-saudara kita, bahkan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu justru harus kita perhatikan lebih untuk meningkatkan kesalehan itu. Nah, saya tertarik tentang masalah kesalehan sosial. Harusnya kesalehan sosial sebagai perwujudan bahwa kita itu sudah melakukan training ya. Ramadan kemarin itu kan dijadikan training, iya, Pak. Pendidikan Bagaimana kita memiliki jiwa empati yang bagus dengan sesama. Terus sedekah misalnya, sedekah di bulan puasa di Ramadan kemarin kan luar biasa. Banyak banget orang-orang yang tiba-tiba jadi dermawan. Bagaimana mempertahankan spirit seperti itu, Pak?
Iya, memang tidak bisa serta-merta mengubah perilaku. Seperti halnya Rasulullah itu kan pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Jadi sholat 5 waktu, sholat ke sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu menghapuskan dosa di antaranya. Begitu juga Jumat ke Jumat, al-jum'atu ilal jum'ah, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan itu juga menghapuskan dosa di antara Ramadan itu. Maka ini pelajaran penting bagi kita setiap muslim. Maka pasca Ramadan itu kita harus menjadi lebih baik dari hal sebelumnya. Istilahnya sekarang itu harus hijrah perilaku dari hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Nah, itu dengan demikian kita akan bisa mempertahankan alumni Ramadan itu adalah mereka yang tetap menjaga sholatnya, pemakmur masjid, dan menjaga kesalehan sosialnya kepada masyarakat. Ya, kalau dilihat di bulan Ramadan kemarin kan gegap-gemitannya luar biasa. Luar biasa, ya kan? ya. Masjid malam hari nggak pernah sepi, selalu ramai dengan tilawah, dengan tadarus, terus di akhir Ramadan banyak juga yang melakukan itikaf, seolah-olah bahwa Allah itu begitu dekat gitu kan. Tapi ketika sudah bulan Syawal dan nanti ya sudah, kadang-kadang kita agak lupa nih ya. Agak lupa lumayan. Kalau lupa itu loh. Sehingga agak dibutuhkan juga effort ya bagaimana kita mempertahankan spirit Ramadan ini tetap bertahan di bulan-bulan berikutnya, karena Syawal kan barusan berapa hari nih ya kan. Jangan sampai Pak yang sudah 1 bulan kemarin kita pelajari, kita lakukan ini jadi hal yang hilang gitu loh Pak. Iya. Gitu. Iya Pak. Jadi seperti halnya puasa saja, sesungguhnya kita itu kan sudah dilatih. Setelah puasa Ramadan di bulan Syawal, setelah kita berhenti sejenak di dalam 1 Syawal, itu kan ada puasa Syawal. 6 hari bulan 6 Syawal. hari bulan Syawal itu. Itu kan latihan untuk menjaga agar apa yang sudah kita peroleh di bulan Ramadan itu di bulan-bulan berikutnya Syawal dan selanjutnya itu tetap terjaga. Maka di Syawal itu masih ada puasa untuk menjaga kita. Yeah. Saya kira itu perlu kita jaga bersama. Persoalannya kalau Syawal di hari kedua mulai puasa Pak. Nah ini masalahnya malah ini agak kayak gitu. Saya coba kemarin tanya ke rumah sakit di PKU. Sekarang ini di bulan puasa ini pasiennya banyak apa berkurang? Ternyata betul kata Allah itu, puasa itu adalah menyehatkan. Dibuktikan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan itu berkurang di bulan puasa. Tapi biasanya Mas masuk Syawal sekarang ini itu meningkat tajam, bahkan rawat inapnya meningkat, terutama penyakit perut. Oh, itu lontong kompornya. Daging. Kita kan sudah melatih 1 bulan pola makan. Kita hanya taruhlah sebetulnya kalau puasa kita benar dengan pola makan, kita akan merasakan perubahan di tubuh kita. Iya. Persoalannya ketika halal bihalal, ketika kita silaturahmi nggak bisa dong kita lepas dari itu. Sudah sedikit itu kan Pak. Tapi kan banyak rumah. Iya, atau lagi yang tadi Pak Bapak sampaikan, kita ujung 1 hari kan. Dan biasanya tuan rumah itu kan nggak marem kalau kita nggak makan. Iya. Menu lebaran itu kan sama semua. Ya kan? Lontong, opor, nggak ketupat, terus nanti ada berkaitan dengan kolesterol akan lebaran kayak gitu. Ini yang menyebabkan di bulan-bulan berikutnya kondisi kita berubah lagi gitu kan. Ada juga sih Pak kisah kalau misalnya di
ini karena tradisi juga di rumah sakit pasien ini berusaha malam lebaran minta pulang meskipun kondisi belum sehat. Dia pingin sebetulnya di 1 Syawal itu bisa ketemu dengan saudara-saudara, merayakan dengan keluarga. Ya. Soal nanti 1 Masuk lagi Syawal sore beda lagi masalahnya gitu. Nah, berkaitan dengan Syawal kayaknya oke lah, saya bisa melihat perubahan-perubahan itu, tapi sebetulnya apapun kondisi zaman tidak akan mempengaruhi esensi silaturahmi. Dan silaturahmi kan bisa fleksibel seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bu Hira, kayaknya nanti di bulan Syawal Aisyah bakal punya punya hajat besar. Apa nih Bu? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman nih. Wisata dakwah Mas ini. Jadi wisata dakwah itu Sekarsidenan Kedu begitu. Jadi ada 6 kabupaten yang hadir, mengerahkan semua pimpinan dan anggota Aisyah. Tapi selama ini nampaknya yang bapak-bapak Muhammadiyah ini juga nggak mau ketinggalan gitu. Jadi mendampingi ibunya, ibunya datang, bapaknya juga ikut. Akhirnya yang idil-idilnya juga ikut semuanya Mas. Jadi di situ tuh kumpul dari bapak ibu yang dari Sekarsidenan Kedu itu. Jadi pelaksanaannya itu biasanya di Syawal Ahad terakhir. Syawal Ahad terakhir di minggu keempat ya. Iya. Karena kalau sudah Syawal biasanya ini kita ketubruan Mas sama haji. Pemberangkatan haji. Persiapan haji. Pemberangkatan haji. Dan ini juga alhamdulillah ini kita setelah bergulir sekian lama ini yang hadir itu tidak lebih dari 20.000 orang Mas. 20.000 orang dari 1 Karsidenan. Iya, 1 Karsidenan. Ya. Dan kalau kemarin pas di Kebumen ini kan bergulir ya setiap tahunnya itu bergulir. Kan kemarin itu di Kebumen itu kendaraannya aja hampir 500 kendaraan. 500 kendaraan peserta. Iya, maksudnya dari bis ya Mas. Bisnya itu bis ya kendaraan pribadi, kemudian kendaraan tanggung dan lain sebagainya, sepeda itu tumblok di situ ya. Mas. Ini kita aja masih lagi ngatur ini masalah parkir ini gimana. Ini parkirnya begitu aja. Karena Wonosobo sendiri tanpa tamu yang sebanyak itu aja udah macet ya. Apalagi tamu sebanyak itu 20.000 orang dan semuanya berkendaraan sehingga untuk peserta dari Wonosobo sendiri itu hanya boleh ngedrop peserta di alun-alun kemudian pulang. Jangan parkir di situ, nggak boleh parkir di situ. Oh, kendaraan untuk Wonosobo hanya ngedrop habis itu pulang. Ya. Nanti kalau untuk sudah selesai padatan gitu. Karena kalau parkirnya misalnya dipulkan di satu tempat agak repot juga. Maksudnya misalnya di Mendolo begitu. Nanti jam sekian di Petuk. Nanti di Petuk mubeng lagi macet. Wah, nanti malah namanya wisata dakwah nggak jadi wisata Mas semua. Apa sih sebenarnya wisata dakwah itu gimana? Bayangan kita kalau wisata ya di tempat wisata, nah wisata dakwah semacam pengajian atau seperti apa? Itu diawali dengan pengajian dulu. Jadi sampai maksimal kalau bisa sih jangan sampai maksimal itu jam 11:30 sudah selesai. Syukur jam 11 sudah selesai. Jadi kita mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya dari pembicara. Kemudian setelah itu selesai kita baru wisata. Kemarin yang pengalaman kemarin di Kebumen itu pulang sampai rumah itu sampai jam 11:30 malam Mas. Karena antrinya saking banyaknya lah orang 20.000 wisata semuanya. Nah ini saya juga membayangkan ini 20.000 ke Dieng semuanya. Pulangnya jam berapa ini ya? Tanggal 27 April. 27 April Minggu ya? Minggu terakhir. Iya. Ahad Minggu masih suasana. Tapi kalau itu sudah gak gitu Syawal sih besok. Tapi Minggu kan bisa jadi Wonosobo Dieng itu ya sudah bisa dibayangkan. Kita udah lihat di berkali-kali ya. Semoga pengaturan trafiknya nanti nggak ada kendala. Iya. Terus 20.000 tadi berapa 500 kendaraan. Kantong-kantong parkirnya disiapkan di mana aja nih Bu? Yang jelas yang Wonosobo tidak ya Mas, kita tidak orang Wonosobo kita hitung gitu. Kemudian sepanjang jalan semuanya Mas, dari yang utara itu Korpri,
DPR, terus ke sana yang mengelilingi alunan itu nanti kita Bagian parkir. kantong parkir. Kemudian yang jadi masalah tidak hanya parkir sebetulnya, kamar mandi. Ini 20.000 orang habis minum itu kamar kecil. Ya, bagaimana kesiapan seperti itu? Ini kan hal kecil tapi justru urgent kan. Maksudnya dibungkus plastik. Pokoknya yang bisa kita lakukan, tembus sana tembus sini, surat sana surat sini gitu Mas. Pokoknya harus kita lakukan yang Sampai saat ini gimana Bu persiapannya? Ini sudah hampir final ya, sebentar lagi karena nanti setelah Lebaran kan kurang efektif ya kita. Kemarin rapat-rapatnya udah luar biasa Mas, bahasnya. Kemudian nanti paling Lebaran 1 minggu setelah itu kita bahas lagi begitu. Kemudian untuk tinggal ini yang kecil-kecil yang bangsanya kamar mandi ini yang harus kita sohani Mas. Yang di daerah alun-alun itu tempat-tempat itu yang harus kita soalnya tidak cukup dengan surat tapi kita harus bicara langsung begitu. Iya kan nggak mencoba itu ini Bu semacam kayak toilet mobile. Oh itu pasti gitu. Itu pasti. 20.000 ya kalau antri itu. Atau kita kan aja ya buka jasa 2.000 kali gitu lumayan ya. Dan itu banyaknya ibu-ibu sebetulnya. Esensinya pada Asianya ya. Kalau bapak hanya penggembira dan pendamping aja ya. Gitu. Kalau pengalaman Wonosobo terakhir kapan jadi tuan rumah? Tahun 2016. 2016. Ya. Berarti berapa? 6. Harusnya kan kita punya gawe lagi 2022 ya karena Covid ya. Enggak boleh ada kegiatan makanya udah lama banget kan 6 gitu kan. Ya. Gitu. Berarti kesiapan sudah oke nih Bu ya. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Nah itu saya juga mau nanya kan tentang PDM gimana supportnya Pak Bambang? Oh iya, untuk Muhammadiyah kita totalitas Mas mendukung ibu-ibu. Harus itu. Mendukung ibu-ibu. Rapatnya tidak hanya di kantor, sampai di kamar Mas. Bahas wisata dakwah itu. Kami juga sudah menyampaikan informasi ini kepada seluruh pimpinan cabang yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Koordinasi dengan mulai perangkat daerah, mulai bupati, kepolisian, kemudian LAJR ya, dan yang jalan itu ya. Semua sudah kita komunikasi dengan baik. Tinggal nanti mungkin setelah Lebaran ya checking terakhir. Dan memang menarik bahwa wisata dakwah ini kan ada 2 hal, wisata dan dakwah. Dakwahnya di awal, kemudian setelah itu wisata. Dan ini saya kira tidak hanya menjadi tamunya Aisyah dan Muhammadiyah Wonosobo, tapi ini menjadi tamunya masyarakat Wonosobo. Dan saya kira ini juga menjadi waktu yang pas untuk mengenalkan spot-spot wisata Wonosobo kepada seluruh masyarakat khususnya di Keduraya. Wonosobo ini kan surga dunia. Nah, kalau tanah Wonosobo ini ada di Bali itu sudah jadi uang semua ya. Sudah jadi uang semua. Wonosobo itu sangat luar biasa destinasi wisatanya. Maka ini kesempatan baik untuk mengenalkan kepada masyarakat Kedu dan nanti akan menular ini informasi ini dan kedepannya Wonosobo itu menjadi tonggak utama yang akan ditawarkan itu kan wisata. Ini kesempatan baik mengenalkan kepada seluruh masyarakat di wilayah Keduraya. Kalau Bu 20.000 orang ya terus tadi terbersit gandeng UMKM enggak karena di situ mesti ada multiplier efek yang ditimbulkan di acara itu. Gandeng UMKM Bu. Oh ya jelas itu Mas. Ya. Berarti agendanya ada agenda semacam kayak bazar. Oh gitu bazar ya. Iya. Ada bazar yang jadi gini Mas, kalau bazar itu harus nempel dengan peserta. Jadi nggak jauh-jauh. Soalnya nanti peserta malah di lokasi itu kan. Iya. Di lokasi itu kemudian kalau pengalaman dari yang kita ya kalau Mas ke kabupaten lain itu kita sudah bawa
opak Mas, yang paling laris itu dari Wonosobo opak Ya, gitu. Rajang, Jadi Bu. ya yang paling laris opak Mas. Itu belum bahannya dikenalkan tidak hanya Purwaseng satu itu. kendaraan, 2-3 kendaraan Mas full laris Nggak sekali tersisa opak. ya? Ya, kemudian karika itu biasanya itu yang kita bawa. Dan sama juga kalau pas ada acara semacam itu juga dari kabupaten lain juga membawa apa yang menjadi khas mereka begitu. Oh, yang ngisi stand-stand itu justru dari masing-masing PD Aisyah itu atau gimana? Iya, Atau semuanya. bisa UMKM umum? Oh boleh aja ya. Tapi kebanyakan yang isi sih dari kita, maksudnya dari Aisyah sekedua. Tuan rumah, terus Iya. kota-kota selaku tamu ya? Ya, tamu mereka yang hadir gitu. Kemudian UMKM dari sekitar silahkan saja nggak masalah. Masih ada ya. slot nggak? Mungkin biar teman-teman juga tahu gitu kan. Kita sediakan ada 50. Ini masih Yang internal berapa? Yang untuk umum Wonosobo berapa? kita utamakan dulu yang dari Aisyah Internal, dulu ya. ya. Nah. Kemudian yang dari ini kayaknya sudah banyak yang masuk, tinggal 10 atau 15 begitu, nanti silahkan saja. Yang dari Aisyah sendiri sudah banyak yang masuk begitu ya. Iya, kalau kita melihat bahwa ada 20.000 orang yang hadir di situ kan perputaran Iya. uangnya ada anak-anak. Lumayan. Oh, iya. Berarti kan Pasti. jajan-jajan Iya. anak-anak juga laris. Terus ibu-ibu yang pingin yang pingin beli oleh-oleh setelah selesai acara itu juga kan. Semoga lancar dan dimudahkan Bu untuk Amin. acara wisata Ya. dakwahnya, karena kan ini 6 tahun sekali ya, Ya. kalau kita hitung ya, Iya. 6 tahun sekali Iya. giliran seperti itu gitu. Nah, Pak Bambang, sebagai closing statement kembali ke masalah silaturahmi Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, silaturahmi itu menjadi makna yang kuat bagi menjalin keluarga. Maka jalilah silaturahim itu dengan sebaik-baiknya, sewajarnya, dan tidak perlu merasa minder, tidak perlu tinggi hati. Ya. Wajarlah di dalam bersilaturahim dan jaga komunikasi silaturahim dengan baik. Ya. Bu Hera, barangkali yang ingin disampaikan Bu. Silaturahmi bukan berarti memutus dengan adanya media. Jadi media ini tidak menjadi satu alasan kita untuk tidak bersilaturahmi. Jadi satu kesempatan yang sangat baik, terutama pada Idul Fitri ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga, saling memaafkan, dan alangkah baiknya kalau kita saling bertemu. Jadi tidak hanya kirim begitu ya. Kirim WA Ya, gitu ya. kirim. Kalau bertemu insya Allah lebih baik, lebih clear. Mungkin ada masalah, saya rasa lebih bisa selesai tuntas ya, gitu ya. tuntas ya. Oke. Oke, demikian teman-teman sekalian apa yang sudah kita bicarakan berkaitan dengan masalah silaturahmi dan juga rencana kegiatan wisata dakwah Aisyah. Benang merahnya bahwa sebetulnya silaturahmi ini sebagai sarana mempererat. Tidak hanya di bulan Syawal, meskipun bulan Syawal ini menjadi momentum ya setelah bulan lamanya kita melakukan puasa dan segala kegiatan yang lain. Kita melihat bahwa di bulan Syawal ini teman-teman ataupun saudara-saudara yang merantau itu dengan effort yang luar biasa pun mereka kembali ke kampung halaman semata-mata demi bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan orang tua. Tidak penting kondisi kita hari ini, tapi silaturahmi yang penting adalah bagaimana kita menjalin ukhuwah, bagaimana kita mempererat persaudaraan. Karena dari silaturahmi yang terjalin erat itulah sebetulnya esensi sebuah kesalahan sosial akan terlihat. Persoalan-persoalan juga bisa diselesaikan lewat silaturahmi. Demikian yang bisa saya sampaikan bersama Pak Bambang dan Bu Hera. Terima kasih kehadirannya Bapak. Sama-sama, Ya. Mas Agus. Selamat melanjutkan agenda silaturahmi. Insyaallah, iya. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.